Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita membahas materi kedua kesedihan. Sebelumnya izinkan saya membacakan Quran terlebih dahulu. Ya Hannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mudah-mudahan suaranya terdengar jelas di sana. Insyaallah ya, kita mulai pelajaran tahun ini, pelajaran ke-12 yaitu terkait tahun kesedihan. Jadi teman-teman pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sahifah pemboikatan Rasulullah yang nantinya dibatalkan di Ka'bah. Namun pembatalan tersebut tentu memang membawa satu sisi kebahagiaan ya buat Rasulullah. Namun ternyata ujian tidak berhenti sampai situ. Jadi paman Rasulullah itu Abu Thalib yang mana ia merupakan ketua di kota Makkah saat itu, keturunan Abdul Manaf, yang juga karena keturunan Abdul Manaf ia memegang peran sebagai pengurus jamaah haji. Teman-teman sudah pernah saya ceritakan sebelumnya bahwa ada ini ya, ada Bani Abdul Manaf, ada Bani Abduddar, dua-duanya keturunan dari Qusay. Kalau Abduddar yang memegang 3 peranan, yaitu hijabah atau pemegang ini ya, pemegang kunci Ka'bah, kemudian ada pemegang panji perang, juga ada ini pengurusan Darun Nadwah atau tempat musyawarah, urusan memberi makan dan memberi minum, yang mana dipegang oleh Abu Thalib, yang nanti setelah Abu Thalib wafat dipegang oleh Abbas atau paman Rasulullah, yang ketika Rasulullah hijrah dia belum masuk Islam. Karena dia belum masuk Islam dan dia keturunan dari Abdul Muthalib, maka orang-orang menyerahkan kepemimpinan kepada sebagai ganti dari Abu Thalib, sedangkan kepengurusan dari jemaah haji diserahkan kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi itu. Nah, karena Abu Thalib akhirnya usianya sudah 80 tahun dan sudah sakit-sakitan, padahal sebelumnya Abu Thalib dikucilkan oleh para petinggi Quraisy yang juga Rasulullah juga diboikot karena Abu Thalib bersama Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib terus bersikeras melindungi Rasulullah meskipun tidak semuanya masuk Islam. Maka kematian Abu Thalib menjadi pukulan berat bagi dakwah Islam. Karena sejak saat itu pemimpin di kota Mekah, yaitu diserahkan kepada Abu Lahab, tidak lagi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah pun mengalami ini ya, hal yang menyedihkan karena kehilangan perlindungan. Nah, para pemimpin petinggi dari Quraisy khawatir bahwa Abu Thalib akan mewariskan sesuatu kepada Rasulullah, baik nantinya kepemimpinan kota Makkah, baik nantinya pengurusan jamaah dan sebagainya. Oleh sebab itu, para petinggi Quraisy yang sebelumnya memusuhi Abu Thalib, mereka tidak ingin dicaci maki, tidak ingin turun harga dirinya, karena mereka memboikot Abu Thalib satu sisi, tapi setelah Abu Thalib wafat, ternyata diperebutkan apa yang ditinggalkan dari Abu Thalib, karena itu merupakan suatu kehinaan, suatu hal yang jelas-jelas tercela.
Maka petinggi Quraisy pun berlemah lembut di saat-saat sakaratul mautnya Abu Thalib. Mereka berkumpul di rumah Abu Thalib menjelang wafatnya. Itu ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal nama lainnya adalah Amr bin Hisham atau Abu al-Hakam. Jadi yang di kuisnya salah. Jadi Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham. Kemudian ada Umayyah bin Khalaf dan ada Abu Sufyan bin Harb. Dan tokoh-tokoh lain yang kurang lebih jumlahnya 25. Berarti kurang lebih keseluruhan yang petinggi Quraisy yang menjenguk Abu Thalib menjelang sakaratul mautnya ada 30. Mereka menawarkan kepada kepada Abu Thalib untuk bermusyawarah terakhir kali dengan Rasulullah. Jadi sebelum Abu Thalib wafat, takut mereka tercela karena mencelakai Rasulullah, takut Abu Thalib menyerahkan sesuatu pada Rasulullah, mereka menawarkan usulan terakhir bagi bagi Rasulullah dirapatkan di hadapan Abu Thalib sebelum wafatnya. Usulan tersebut adalah bahwa Rasulullah harus membiarkan, tidak mencela, tidak menyinggung, tidak melarang-larang terkait penyembahan berhala dan kesyirikan kota Makkah di sekitar Ka'bah. Nantinya, maka para petinggi Quraisy akan membiarkan Islam. Berarti berjalan sendiri-sendiri, tidak boleh saling menyinggung atau menghalangi. Maka Rasulullah pun membalasnya dengan bahasa halus bahwa menawarkan, apakah kalian ingin yang lebih baik dari itu? Yaitu kalian menguasai bangsa Arab dan kalian menaklukkan, menundukkan bangsa Ajam. Ajam itu artinya bukan Arab atau asing. Jadi ada kosakata baru ya buat teman-teman yang baru tahu, yaitu ada Arab, ada Ajam. Ajam itu asing atau maksudnya non-Arab. Ya, kita orang Indonesia adalah bangsa Ajam bagi orang Arab. Kami mau untuk menaklukkan bangsa Arab, untuk menaklukkan orang-orang Ajam. Maka ditanya pada Rasulullah, bahkan menawarkan, bahkan 10 kalinya pun mereka mau hal tersebut. Akhirnya Rasulullah menjawab bahwa mereka mengucapkan la ilaha illallah dan tidak menyembah selain Allah, menegaskan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah. Ya tentu saja masuk pada petinggi Quraisy bahwa kalau kalian masuk Islam, niscaya bangsa Arab dan orang-orang Ajam akan tunduk ke kepemimpinan Quraisy. Lalu diledek oleh orang-orang petinggi Quraisy tersebut bahwa mereka menganggap itu adalah hal yang aneh. Hal yang aneh bagi mereka adalah membuang sesembahan yang biasanya banyak menjadi satu saja. Bagi aneh. Padahal itulah yang hak, bahwa sesembahan mereka selain Allah adalah batil. Tentu saja penolakan tersebut akhirnya disaksikan oleh Abu Thalib, dan apa boleh buat, Abu Thalib juga tidak melakukan apa-apa pada Rasulullah. Nah, menjelang wafatnya Abu Thalib, karena banyak sekali jasanya pada Islam dan diingat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah ingin sekali Abu Thalib masuk Islam. Dan sampai semua jasa baiknya yang ada pada masa lalu menjadi sia-sia karena ia tetap dalam kekafiran, mencegahnya dari masuk surga. Maka Rasulullah pun berusaha mentalkinkan Abu Thalib. Namun ternyata talqin tersebut dicegah oleh Abu Jahal atau Amr bin Hisham dan dicegah oleh Abdullah bin Abi Umayyah dengan menggembosi Abu Thalib bahwa apakah kamu sudah membenci agama Abdul Muthalib? Maka Abu Thalib pun
enggan untuk masuk Islam karena ia setidaknya ini ya ingin berbakti dan mencintai ayahnya yaitu Abdul Muthalib atau Syaibah. Lalu maaf, ya Syaibah. Lalu dia juga tidak ingin dicela oleh para petinggi Quraisy karena meninggalkan agamanya atau masuk Islam menjelang kematiannya. Hal ini tuh sangat disayangkan ya, karena akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan tidak masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa kita itu harus beribadah kepada Allah dengan memurnikan tauhid, jangan sampai ada kesyirikan yang tersisa. Teman, mudah-mudahan juga mendalami tentang tauhid dan juga tentang pembatal-pembatal keislaman. Salah satu pembatal keislaman yang marak di masyarakat, bukan pembatal, perusak keimanan di masyarakat diantaranya adalah jimat, diantaranya adalah perdukunan, percaya pada orang-orang yang mengetahui hal-hal gaib padahal dia mengetahuinya, atau misalkan diantara yang merusak itu adalah ramal, atau juga misalkan bersumpah atas nama selain Allah, itu juga hati-hati. Misalkan demi Allah dan Rasulnya, ada Rasulnya itu salah. Atau misalkan demi apapun, itu juga salah. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai Islamnya batal. Dipahami lagi tentang ketauhidan itu seperti apa. Lanjut ya. Jadi akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan kekufuran, dan akhirnya amalnya sebenarnya bukan sia-sia ya, cuman jadi tidak mendapatkan imbalan surga. Abu Thalib pun meninggal dengan siksaan ringan, yaitu neraka yang hanya setinggi mata kaki, namun 2 sendal dari api neraka yang ada di telapak kaki bisa membuat otak melepuh, otak mendidih. Jadi tetap saja itu sangat. Oke, kita lanjut. Setelah kematian Abu Thalib, 2 atau 3 bulan setelahnya, Khadijah juga mengalami sakit dan akhirnya meninggal. Kematian Khadijah sangat menyedihkan Rasulullah, karena Khadijah selama ini menjadi penghibur di saat mengalami banyak penderitaan di luar rumah. Dan Khadijah juga dibanggakan oleh Rasulullah bahwa Khadijah itu beriman di saat yang lain masih kufur. Khadijah membantu Rasulullah dengan hartanya saat yang lain mencegah, memboikot Rasulullah, dan dari Khadijah Rasulullah mendapatkan keturunan. Jadi memang ada dua perempuan yang memberikan Rasulullah keturunan. Namanya yaitu wafat saat masih bayi. Yang saya pelajari dia meninggal di patuk ayam. Khadijah mendapatkan surga istimewa, bahwa surga istimewa Khadijah adalah istana surga dari tiara yang mana di dalamnya tidak ada kebisingan dan juga rasa lelah, karena selama ini Khadijah lelah, dan selama ini Khadijah tidak bising di hadapan Rasulullah, merendahkan suaranya, merendahkan annya, tidak membuat Rasulullah lelah, tidak membuat Rasulullah terbentak ya. Jadi Khadijah itu akhlaknya luar biasa, sampai dia tidak pernah membentak atau meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah. Dengannya Khadijah mendapatkan surga yang tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa lelah di dalamnya. Kita lanjut. Sepeninggal Khadijah, Rasulullah menikah dengan Saudah. Ada pendapat yang lain bahwa Rasulullah menikahi Aisyah terlebih dahulu, lalu menikah dan serumah dengan Saudah, baru nanti belakangan serumah dengan Aisyah. Jadi ada ulama yang berpendapat demikian, antaranya ada Ustaz Budi Asari, bahwa sebenarnya pernikahan kedua Rasulullah itu dengan Aisyah, namun belum serumah, lalu menikah dan serumah dengan Saudah, baru nanti belakangan serumah dengan Aisyah. Oke, lalu salah satu hikmah Rasulullah menikah dengan Saudah adalah karena Saudah adalah sudah sangat berusianya sudah tua, mirip dengan Khadijah, maka
anak-anak Rasulullah pun sekarang diperhatikan dan dijaga oleh Saudah. Oke, nah lalu sepeninggal Rasulullah, kesedihan yang bertambah itu diantaranya adalah bahwa karena tidak ada perlindungan dari Abu Thalib, maka hari ini, mulai sejak hari itu, maka petinggi Quraisy benar-benar kurang ajar di hadapan Rasulullah dengan gangguan dan siksaannya. Terancam Rasulullah hampir-hampir dibunuh, Rasulullah ditaburi pasir, dan Rasulullah itu berkata bahwa dia tidak pernah mengalami hal-hal yang membuat Rasulullah sangat sedih kecuali sepeninggal Abu Thalib wafat. Jadi sepeninggal Abu Thalib wafat, tidak ada lagi yang menghalangi mereka, yaitu para petinggi Quraisy, untuk menyakiti Rasulullah. Nah, Rasulullah setelah saat itu, karena mengetahui bahwa kota Makkah sudah tidak kondusif untuk dakwah, tidak kunjung untuk masuk Islam, khususnya para petingginya, maka Rasulullah mencari dakwah keluar kota Makkah, diantaranya adalah Taif. Kota Taif itu merupakan kota di dekat Makkah, yang mana itu merupakan kota yang sangat subur, kota yang dingin, yang ya tidak sepanas di pantainya. Taif itu pusat dari kebun-kebun, supplier makan ke kota Makkah juga. Rasulullah berdakwah ke sana, ternyata sampai sana Rasulullah bukannya disambut atau setidaknya dibiarkan atau diusir dengan wajar, ternyata Rasulullah sampai sana dilempari oleh batu, sehingga benar-benar membuat Rasulullah sangat sedih. Makanya kenapa tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu tahun ke-10 kenabian atau tahun 3 sebelum Hijriyah. Ingat ya, di tahun 10 kenabian itu bukan tahun 10 Hijriyah, tapi tahun 10 kenabian adalah 3 tahun sebelum tahun Hijriyah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Untuk cerita tentang Taif, karena panjang, saya memisahkannya untuk pertemuan besok saja, insya Allah. Kita sekarang pertanyaannya. Jadi siapa tokoh Quraisy yang hadir saat Abu Thalib menjelang wafatnya? Itu Syaibah bin Rabi'ah. Ini ya, saudara dari Hindun. Paman Hindun. Nanti insya Allah kita bahas di saat perang Badar. Kemudian ada lagi tawaran nomor 2, tawaran negosiasi petinggi Quraisy menjelang wafat, yaitu saling membiarkan agama ini ya, kita berdampingan dengan non-muslim dan orang-orang kafir bukan berarti kita membiarkan atau menyetujui atau mendukung mereka, tetapi kita mendakwahkan Islam pada mereka dan sebisa mungkin mencegah mereka dari berbuat syirik. Bukan berarti misalkan kalau teman-teman melihat ada sedekah laut, jadi ngasih kepala kerbau ke laut selatan, misalkan di sebagian masyarakat masih ada yang itu bukan berarti kita mendiamkan mereka. Maaf. Di mute yang baru masuk. Oke. Balik lagi. Jadi itu ya. Bukan berarti kalau kita melihat teman-teman kita, tetangga kita yang non-muslim, itu kita biarkan begitu saja mereka melakukan kesyirikan, melakukan perdukunan, atau melakukan hal-hal yang dilarang agama. Bukan berarti kita membiarkan mereka, teman-teman. Tetapi kita harus mendakwahi mereka. Amar ma'ruf nahi mungkarnya harus jalan. Jangan sampai dibiarkan begitu saja, karena Rasulullah pernah ditawari oleh para petinggi Quraisy untuk saling membiarkan, ternyata Rasulullah menolaknya. Kita juga seharusnya sama. Kalau ada teman-teman kita yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, maka sampaikan dakwah Islam. Bukan berarti kita berlaku zolim kepada mereka, tetapi bukan berarti juga kita membiarkan atau tidak mendakwahi mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan. Banyak orang-orang yang mengira toleransi itu membiarkan tanpa mendakwahi, itu salah, atau bahkan mendukung. Nanti didukung alasannya alasannya keberagaman, alasannya macam-macam, itu salah. Itu harus dipelajari dari bab ini, diantaranya adalah bahwa kita tidak boleh membiarkan kekeliruan. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, termasuk dakwah pada Islam dan mencegah kesyirikan. Oke, memotong talqin pada Abu Thalib sekarang soal nomor 3.
Yang memotong talqin pada Abu Thalib itu ada dua, Abu Jahal atau Amr bin Hisham atau Abul Hakam dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, jadi karena teman-teman yang ikut kuis salah semua, bukan Abu Lahab, tetapi Abu Jahal atau Amr bin Hisham. Tahun berapa Khadijah wafat? Itu sudah dijelaskan ya, bahwa tahun sebelum Hijriah. Kemudian mana yang bukan keistimewaan Khadijah? Ini ya, satu-satunya istri yang dinikahi bukan janda. Ini bukan keistimewaan Khadijah. Khadijah janda. Kalau tidak salah 2 kali menjanda ya, 2 kali janda. Saya lupa nama suaminya. Jadi Rasulullah dan ketiga, Khadijah adalah janda. Yang bukan janda satu-satunya adalah Aisyah. Kemudian apa istilah untuk tahun ketika Khadijah dan Abu Thalib wafat? Itu adalah tahun kesedihan, amul hazan, amul huzan. Kalau amul fil, tahun gajah itu tahun Rasulullah lahir. Amul jamaah itu ketika Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di saat nanti ya masa fitnah, tahun-tahun fitnah, itu perpindahan antara Khulafaur Rasyidin ke Mulkan Anton, kerajaan yang ini ya, dinasti-dinasti kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian Amul Solih bukan ya, bukan Amul Solih atau Amal Soleh, Amul Husni juga kan, atau tahun kebaikan. Lalu berikutnya adalah apa akibat yang dirasakan Rasulullah setelah Abu Thalib wafat? Maka akibatnya adalah Rasulullah kehilangan di Mekah sehingga para petinggi Quraisy lebih mudah menyakiti Rasulullah. Kemudian apa yang bukan sebab disebutnya tahun kesedihan? Itu Rasulullah menikah dengan Saudah. Menikah dengan Saudah itu pilihan Rasulullah ya. Rasulullah tentu saja berbahagia kalau menikah, tetapi itu bukan sebab tahun kesedihan. Bukan sebab tahun kesedihan. Karena tahun kesedihan itu sebabnya adalah Rasulullah, Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, siksaan dari para petinggi Quraisy Rasul bertambah, dan Rasulullah ditolak, dilempari batu ketika berdakwah di Thaif. Kemudian sekitar berapa petinggi Quraisy yang berkumpul menemui Abu Thalib menjelang wafatnya? Itu 30, bukan 250, bukan 5. Kemudian apa yang dikhawatirkan petinggi Quraisy menjelang wafatnya Abu Thalib? Itu diantaranya adalah Rasulullah menerima jabatan, baik itu kepemimpinan Mekah maupun ini ya pengurusan jamaah haji pada Rasulullah. Kemudian apa yang ditawarkan Rasulullah bila petinggi Quraisy masuk Islam adalah menguasai bangsa Arab dan menundukkan orang-orang bangsa Ajam atau bangsa bukan Arab. Sudah selesai ya pertemuan hari ini. Sudah setengah jam kita bertemu. Kalau bertanya di grup saja, insya Allah akan saya jawab. Yang benar dari Allah, yang dari saya sendiri. Teman-teman, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bersalawat kepada Nabi kita, dengan salawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salawatmu kepada kepada Muhammad sebagaimana Allah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya, dan berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Allah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Kita alhamdulillahirabbil alamin, istighfar yang khusyuk teman-teman. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.